Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Bayo Detama Sujana, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang akhlak untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang pertama ada pengertian akhlak dalam Islam. Akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau perangai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dalam perilaku orang tersebut. Kata akhlak telah disebutkan dalam Quran surat Shad ayat 46. Kemudian persamaan akhlak, etika dan moral. Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika dan moral yang dapat saya jelaskan sedikit. Yang pertama, akhlak, etika dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat dan perangai yang baik. Kemudian, akhlak, etika, moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar kerabat dan harokat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika dan moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Kemudian yang ketiga, akhlak, etika, moral seseorang atau kelompok orang atau semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap atau statis atau kontan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Untuk mengembangkan dan aktualisasi diperlukan pendidikan, pembiasaan, keteladanan, serta dukungan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, secara terus-menerus berkesinambungan dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Kemudian perbedaan akhlak antara lain dari segi ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tolak ukur dan juga berdasarkan sifat. Kalau menurut berdasarkan tolak ukur, akhlak tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. Etika tolak ukurnya pikiran atau akal, sementara moral tolak ukurnya norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. Kalau berdasarkan sifat, etika bersifat teori, kalau akhlak dan moral bersifat praktis. Kemudian sumber akhlak dalam Islam. Dalam ajaran Islam yang menjadi dasar-dasar akhlak adalah berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik dan buruk dalam akhlak Islam ukurannya adalah baik dan buruk menurut kedua sumber itu, bukan baik dan buruk menurut ukuran manusia. Sebab ukurannya adalah manusia, maka baik dan buruk itu bisa berbeda-beda. Seseorang mengatakan bahwa itu baik, tetapi orang lain belum tentu menganggap itu baik. Begitu juga sebaliknya, seseorang menyebut sesuatu itu buruk, padahal yang lain bisa saja menyebutnya baik. Semua umat Islam sepakat pada kedua dasar pokok itu, Al-Quran dan Sunnah, sebagai dalil nakli yang tinggal mentransfernya dari Allah SWT dan Rasulullah. Kemudian poin selanjutnya adalah akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu bergaul dengan manusia yang lain karena manusia mempunyai fitrah sebagai makhluk sosial. Dalam pergaulannya itulah manusia dituntut untuk senantiasa menjalankan interaksi dengan sesama dengan penuh keharmonisan, dan tentu semua itu harus dilandasi dengan akhlak dan etika terpuji. Jika akhlaknya buruk,
maka keberhasilan bagi dirinya pun akan sulit. Tapi jika akhlaknya baik, dia dapat diterima dimanapun oleh siapapun, maka kemungkinan besarnya kesuksesannya akan mudah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.